Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Sebagai kaum muslimin, sudah sepatutnya kita membaca kitab suci Al-Quran dan memaknainya. Dengan begitu, banyak keutamaan yang terkandung dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Nu'man bin Bashir mengatakan, yang artinya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang membahas keutamaan membaca Al-Quran. Hadis yang pertama sebagaimana yang disebutkan ialah Al-Quran sebagai syafaat pada hari kiamat kelak. Keutamaan dari membaca Al-Quran yang pertama ialah dapat menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua ialah mendapat kebaikan berlipat ganda. Siapapun yang membaca Al-Quran maka akan diganjar, akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Sebagaimana bunyi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ketiga ialah sebagai ibadah yang paling utama. Membaca Al-Quran disebut sebagai ibadah yang paling utama. Diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun keutamaan yang keempat ialah dikelilingi oleh para malaikat. Kelebihan yang dimiliki oleh orang yang gemar membaca Al-Quran adalah dikelilingi para malaikat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam bacanya, maka baginya 2 pahala. Keutamaan yang kelima membaca Al-Quran tersebut ialah mendapat balasan terbaik. Diriwayatkan Abu Sa'id dari Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa saja yang disebutkan oleh membaca Al-Quran, barang siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi.
diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Itu adalah keutamaan membaca Al-Quran yang keenam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW berkata, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terbuka, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Demikianlah keutamaan yang telah diganjarkan akan diberikan kepada sahibul Quran, kepada orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.